Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Puji Indrianto, kelas B, Prodi Informatika, mata kuliah Sistem Operasi, dosen Sujono, Magister Komputer. Yang pertama akan membahas contoh interupsi dalam sistem operasi. Pengertian interrupt. Interrupt adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Interrupt merupakan subroutine yang sudah tersedia dalam memori komputer. Pada IMB, PC, dan kompatibelnya disediakan 256 buah interupsi yang diberi dengan nomor 0 sampai dengan 225. Nomor interupsi 0 sampai dengan 1 FH disediakan oleh ROM BIOS, yaitu suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dalam komputer. Jadi, jika terjadi interupsi dengan nomor 0 sampai dengan 1 FH, maka secara default komputer akan beralih ke ROM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Program yang melayani suatu interrupt dinamakan dengan interrupt handler. Ini bilang bos. Adapun jenis-jenis internal highway interruption. Internal highway interruption ditimbulkan digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program. Diatur oleh HW dan tidak mungkin diubah. Contoh, tipe interrupt untuk counter block internal HW call. Interrupt ini untuk memaintain time of death. Adapun yang kedua adalah external highway interruption. Internal highway interruption ditimbulkan digenerasi oleh device peripheral keyboard, printer, dan lain sebagainya. Bisa juga ditimbulkan digenerasi oleh koprosesor. Tidak mungkin mendetektifkan, tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interupsi IC. PIC 825 yang dikontrol oleh CPU dengan menggunakan urutan komunikasi path control. Yang ketiga, software interruption diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi. Yang diharapkan dengan interupsi ini terdapat dua jenis. Yang pertama, DOS interruption, BIOS. Yang kedua, saya akan membahas tentang proteksi perangkat keras. Proteksi perangkat keras pada suatu saat proses sedang berjalan. Ada keadaan di mana prosesor terhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock scale. Situasi ini tidak bisa ditoleransi sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari sistem lainnya. Dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Kita harus memastikan bahwa masing-masing proses memiliki ruang memori yang terpisah. Caranya dengan menentukan jarak alamat yang dilegalkan di mana proses bisa mengakses dan memastikan bahwa proses tersebut hanya bisa mengakses pada alamat tersebut. Di sini ada juga gambar base dan limit register. Fungsi dari proteksi ini untuk mencegah user program dari kesengajaan.
memodifikasi kode struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Yang ketiga akan membahas tentang contoh proteksi I/O dalam sistem operasi. Di sini ada gambar. Yang pertama, input device, unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device ini atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user pengguna dengan komputer. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh-contoh input device ada 5: keyboard, touchpad, mikrofon, scanner, kamera. Keyboard berfungsi memasukkan data berupa huruf, angka, karakter, atau simbol, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan sebagai menyimpan file. Touchpad unit ini digunakan sebagai pengganti mouse. Mikrofon input device ini berfungsi untuk memasukkan data berupa suara yang akan disimpan di dalam memori komputer dan lain-lainnya. Output device, unit keluaran. Unit keluaran atau alat untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU dalam teori kontrol output dari suatu sistem adalah apa yang dapat diukur. Dalam pengolahan informasi, output adalah proses transmisi informasi atau informasi yang ditransmisikan itu sendiri. Output dari suatu proses mungkin membentuk masukan untuk lain prosesor informasi. Contoh-contoh dari output device beserta fungsinya. Ada 4: monitor, printer, plotter atau speaker, dan handset. Yang pertama, monitor, alat keluaran yang memberikan untuk menampilkan informasi atau data untuk menginstruksikan yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer dan lain-lainnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang memori dan penyimpanan. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Beberapa jenis memori yang banyak digunakan sebagai berikut ada 11. Yang pertama, register prosesor, RAM atau random access memory, data memori, SRAM dan stick RAM, dan lain sebagainya. Memori mempunyai fungsi untuk menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan KB atau MB.